Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia mengubah sejumlah aspek kehidupan, termasuk urusan persalinan. Peran bidan pun menjadi harapan bagi para ibu hamil. Namun bukan berarti tak ada tantangan bagi para bidan, apalagi di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali urusan persalinan. Para ibu hamil kini penuh kecemasan karena ada kekhawatiran saat sang buah hati yang akan lahir harus dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian, para ibu hamil berharap dan mempercayakan proses persalinan di tangan para bidan. Salah satu bidan yang harus bekerja di tengah pandemi adalah Eri Tiawaningrum, bidan yang membuka praktik persalinan di Citayam, Depok, Jawa Barat. Pegiat gentle birth atau persalinan alami ini tak ingin pandemi mengganggu kondisi psikologis para ibu. Dengan tetap mengedepankan kewaspadaan, ia meyakinkan pasiennya pandemi adalah tantangan bukan penghalang. Menurutnya kekhawatiran berlebih justru akan memperburuk kondisi janin. Karena ketakutannya yang tinggi, apalah plasentanya di bawah lah, atau posisi bayinya melintang atau sungsang, itu biasanya sangat berhubungan dengan emosional si ibu ataupun ada trauma di tubuhnya. Kenyamanan ibu saat melahirkan juga berperan penting bagi kondisi sang buah hati. Kegiatan yoga prenatal pun tetap digelar sebagai bagian dari persiapan persalinan. Tentunya di tengah pandemi jumlah peserta harus dibatasi. Sementara itu konsultasi kehamilan juga harus membuat janji terlebih dahulu untuk menghindari kepadatan orang di ruang tunggu klinik. Khusus untuk calon ibu, Eri selalu menularkan pandangan bahwa jangan menyerah pada kondisi pandemi yang dapat mengusik kemuliaan momen persalinan. Memperingati Hari Bidan Nasional, sudah bergabung bersama kami Bidan Eri Tiawaningrum. Selamat siang, Bu Bidan Eri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin Ibu bisa menceritakan sejak kapan nih Ibu menjadi bidan, sudah berapa lama, kemudian sampai saat ini tugas dan praktek dan bekerja di mana saja, Bu? Oke, saya kebetulan menjadi bidan sejak tahun 2003. Terus kemudian hanya sekitar 5 tahunan saya bekerja di rumah sakit. Setelah itu saya berniat untuk membuka praktek mandiri bidan di rumah. Karena lebih mementingkan supaya saya tetap bisa ngurusin keluarga dan juga tetap bisa berkarir gitu. Jadi akhirnya saya hanya praktek mandiri saja sampai sekarang. Iya, Bu Eri, kalau kita bicara tentang persalinan terutama di tengah pandemi seperti ini, Anda sebagai bidan pasti menghadapi tantangan terkait dengan bagaimana tetap menjaga kesehatan, menghindari terpapar, begitupun juga warga ataupun para ibu yang hamil ingin mendapatkan penanganan Anda juga pasti mengalami ketakutan. Lalu tantangannya seperti apa nih Bu dalam menjalani tugas Anda? Tentunya dengan kondisi pandemi seperti ini ketakutan yang paling tinggi ya Mas ya. Tapi menurut pengalaman saya selama ini, alhamdulillah dari tahun 2020 yang waktu itu di lockdown sampai sekarang, kami satu tim tetap dalam kondisi kesehatan yang bagus. Ternyata kuncinya adalah selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kalau kita ngomongin sehat, bukan hanya fisiknya saja yang harus sehat, tapi raganya, secara mentalnya juga harus benar-benar kita perhatikan. Selain makan yang sehat, saya makan sayur buah itu banyak banget. Benar-benar kurangin semua makanan yang pengawet ataupun cemilan yang nggak jelas. Terus kemudian karena kami bidan, biasanya proses persalinan itu kan kebanyakan malam hari. Jadi sebisa mungkin kami istirahat dengan kualitas yang bagus. Salah satu tips yang saya lakukan adalah saya selalu melakukan relaksasi mendalam. Dalam relaksasi itu benar-benar kita reprogram ulang semua kondisi kesehatan secara mental ya. Kebetulan saya belajar tentang mind technology dari guru saya. Beliau pakarnya mind technology terbaik di Indonesia. Nah itu ternyata relaksasi yang kami perdengarkan setiap hari itu memperbaiki imunitas tubuh. Juga ke klien-klien saya ajarkan bagaimana caranya supaya seminimal mungkin untuk tidak terpapar kondisi sekarang pandemi ini ya.
Jadi benar-benar menjaga kesehatan bukan hanya fisik tapi lebih ke mental. Dan melakukan berbagai hal yang bisa diupayakan untuk seperti pemakaian semua bahan-bahan alami yang bisa kita manfaatkan. Saya pakai homeopati, saya pakai oil-oil yang living kayak gitu, ternyata efeknya alhamdulillah bagus banget sampai sekarang. Iya. Jadi tetap waspada tapi tidak kok terjebak dengan ketakutan yang besar seperti itu. Iya, kalau tadi dari Bu Eri sudah menerapkan protokol kesehatannya dengan sangat bijaksana, dengan sangat tertib. Tapi apakah Ibu pernah menghadapi pasien yang bandel, yang datang nggak pakai masker, ataupun mungkin pasangannya yang tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga membuat Ibu terpaksa harus menegur, atau mungkin pernah punya pengalaman tidak menyenangkan terkait hal ini, Bu? Kalau sejauh ini alhamdulillah semuanya bagus ya, tidak pernah ada yang melanggar seperti tidak memakai masker. Semuanya sudah sadar sih, kalau yang selama ini saya kami tanganin itu semuanya udah disiplin. Hanya kadang-kadang kita sudah nempelin dilarang menjenguk, itu yang agak susah ya. Jadi terpaksa dengan kami mohon banget tidak boleh menjenguk untuk menghindari keramaian gitu. Iya, Bu Eri, ini kita bicara mengenai angka positivity yang semakin melonjak ya dalam beberapa minggu terakhir. Bidan dan juga tenaga medis adalah kalangan yang rentan terpapar COVID-19. Kalau Ibu tadi sempat menyebutkan beberapa langkah yang menjaga kesehatan dengan imunitas ditingkatkan dengan konsumsi makanan sehat, kemudian juga dengan berolahraga, menerapkan protokol kesehatan. Ada lagi nggak Bu langkah antisipasi yang biasa Ibu terapkan untuk menghindari terpapar COVID-19, Bu? Iya, jelas pas umur kehamilan cukup bulan mereka harus melakukan tes laborat ya yang menyatakan bahwa mereka bebas dari kondisi terpapar gitu. Jadi kalau positif ya pasti kami nggak terima, harus dicarikan rumah sakit yang memang secara siap mampu menangani kondisi dengan pandemi gitu. Dengan COVID-19 positif ya mereka harus melahirkan di rumah sakit, ya, akan kita terima gitu. Supaya menghindari bukan hanya buat kesehatan saya dan tim juga, keluarga kami juga gitu. Dan yang terbaik intinya adalah buat ibu dan bayinya juga. Kan karena menolak kenapa, kecuali datang pembukaan lengkap, ya terpaksa kami tolong. Kami kan yang harus menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami melakukan pemakaian APD yang lengkap dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah ya harapannya jangan pernah lah kami bersinggungan dengan kondisi kami sampai positif. Karena teman-teman banyak banget yang sudah terpapar dan terpaksa harus isolasi mandiri gitu. Alhamdulillah sampai sejauh ini sih sudah vaksin semua, harapannya terus semakin bagus ya Mas ya kondisinya gitu. Ya Bu, ini terakhir, adakah pesan atau harapan yang ingin disampaikan sekaligus mewakili seluruh bidan Indonesia, terutama pada Hari Bidan Nasional saat ini, Bu? Oke. Untuk teman-teman sesama bidan tetap semangat, jaga kesehatan karena Anda sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bidan adalah salah satu profesi yang mulia di mana seorang ibu pasti ingin untuk didampingin Anda dengan setulus hati. Jadi tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, tetap berpikiran positif, berperilaku positif, ketemu dengan orang-orang yang positif. Karena begitu Anda merespon kondisi dengan positif akan lebih baik. Gitu. Baik, ketakutan bukan hanya merendahkan energi tubuh kita, tapi juga buat segala sesuatunya akan lebih tidak oke. Iya, terima kasih. Itu aja sih pembelajarannya. Iya, terima kasih, semua Bidan. Aku rasa di Indonesia juga tahu bagaimana cara menerapkan protokol, nggak usah keluar kalau nggak perlu kayak gitu kan. Semuanya udah tahu sih sebenarnya, hanya disiplin atau enggak. Baik, Gitu terima aja kasih Bidan Eri Tiawaningrum untuk berbagi bersama kami. Tetap semangat dalam menjalankan tugas Anda, Bu, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan tugas keseharian. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi.